Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Cisado Mulia akan mempresentasikan rencana detail tata ruang Kabupaten Kuningan untuk kawasan strategis perekonomiannya. Di sini yang melakukan presentasi ada saya sendiri, Kintana Yusefila, kemudian ada Saudari Raisya Mutiara, kemudian ada Saudari Moida Nur Fauziah, dan yang terakhir ada Saudari Alifatul Khaila. Untuk pemaparan selanjutnya kepada tim saya dipersilakan. PT Cisado Mulia ini perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan teknik dan manajemen yang berdiri pada 2 Desember 2019. Kantor kami terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 28 Bandung. Untuk timnya sendiri terdapat Executive Director, Marketing Director, Finance Director, Human Resource, Staf Administrasi, Staf Keuangan, dan Staf Operasional. Untuk lingkup pelayanannya sendiri berupa perencanaan, energi dan lingkungan, desain dan arsitektur, manajemen pembangunan daerah, dan hukum administrasi. Jadi tujuan di sini kami menyusun RDTR di Kecamatan Cilimus ini untuk mengembangkan sektor ekonomi, terutama pada potensi-potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Kuningan, khususnya di Kecamatan Cilimus. Tujuan dari penyusunan RDTR ini pertama untuk menentukan SWP, satu pengembangan, lalu untuk mempermudah kegiatan penataan ruang, yang ketiga untuk mengetahui kawasan strategis, keempat untuk menentukan kawasan zonasi, dan yang terakhir untuk menyusun rencana pola ruang. Sedangkan sasarannya yaitu untuk mengidentifikasi kondisi existing, terus terumuskannya RDTR, terumuskannya peraturan dan tersusunnya draft peraturan daerah RDTR. Untuk ruang lingkup wilayahnya ini, Kabupaten Kuningan ini memiliki luas lahan 111.100 hektar dengan yang berbatasan langsung di sebelah utara dengan Kabupaten Cirebon, sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap, sebelah timur Kabupaten Brebes, dan sebelah barat Kabupaten Majalengka. Untuk pengalaman perusahaan kami memiliki paket pekerjaan berupa penyusunan analisis pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata Kabupaten Kuningan, rencana pembangunan destinasi pariwisata Kota Subang, menganalisis pengembangan komplek waterfront Ancol Jakarta, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di DKI Jakarta, jasa konsultasi pengawasan pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, pembangunan hotel Bandara Kuala Namu Medan, pengembangan pariwisata Bali terkait destinasi, jasa konsultan pendamping teknis, pembangunan kawasan pariwisata dan perhotelan Bali, serta konsultan perencanaan revitalisasi asrama mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Untuk metode pendekatan, kami menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan participatory planning yang berbasis partisipasi masyarakat atau bottom-up planning, serta pendekatan sustainable approach. Untuk metode pengumpulan, ada studi kepustakaan atau literatur, persiapan perangkat kerja, survei sekunder, wawancara dan penyebaran kuesioner, ground check, dan diskusi kelompok terfokus. Metode analisis, kami menggunakan metode analisis fisik alam, tata guna lahan, kependudukan, sarana dan prasarana, sosial budaya, perekonomian, dan metode analisis keuangan kelembagaan. Untuk perumusan rencana pemanfaatan ruang kawasan dan blok-blok peruntukan, rencana distribusi penduduk, rencana struktur pelayanan kegiatan, rencana sistem jaringan pergerakan, serta rencana sistem jaringan utilitas. Perusahaan kami secara keseluruhan menggunakan rangkaian kegiatan itu berdasarkan KAK untuk tahapan pelaksanaannya, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data dan informasi, analisa data, konsultasi publik, perumusan konsep, penyusunan instrumen pengendalian, serta penyusunan rencana peraturan daerah. Tanggung jawab tenaga ahli. Kami memiliki tenaga ahli yang merupakan tenaga ahli perencanaan wilayah kota yang memiliki pendidikan minimal S2, dan tenaga ahli lainnya dan juga tenaga pendukung lainnya memiliki riwayat pendidikan minimal S1.
Jadwal penugasan personil. Ahli perencanaan kota, ahli arsitektur, dan ahli pariwisata memiliki jadwal yang padat dari bulan ke-1 sampai bulan ke-5. Sedangkan ahli yang lain dan juga tenaga pendukung yang lain memiliki jadwal yang memiliki waktu-waktu senggang. Struktur organisasi perusahaan. Direktur melimpahkan kewenangannya kepada tim leader, lalu tim leader melimpahkan pekerjaan dan kewenangan kepada tenaga pendukung dan juga tenaga ahli yang akan menghasilkan output. Jadwal pelaksanaan pekerjaan. Pada bulan ke-1 kami melakukan tahap persiapan. Bulan kedua kami melakukan pengumpulan data dan informasi. Pada bulan ketiga kami melakukan analisis data dan konsultasi publik. Pada bulan keempat kami melakukan perumusan konsep. Dan pada bulan kelima kami melakukan penyusunan instrumen pengendalian, penyusunan sistem informasi geografis, penyusunan rencana peraturan daerah yang dilakukan selama 5 bulan atau 150 hari. Sistem pelaporan. Pelaporan diserahkan kepada pengguna jasa yang terdiri dari laporan pendahuluan, laporan fakta dan analisa, laporan konsultasi publik, laporan draft final dan final, juga laporan ringkas eksekutif summary dan bahan presentasi atau expose. Untuk fasilitas pendukung sendiri, yang tersedia di perusahaan kami berupa peralatan ruang kerja, peralatan ruang studio, peralatan survei, dan peralatan lainnya. Untuk rekapitulasi pembiayaan, kami memiliki beberapa sub pembiayaan, diantaranya biaya tenaga ahli sebesar 359.800.000, kemudian biaya tenaga pendukung sebesar Rp86.953.500. Kemudian biaya perjalanan dinas sebesar Rp18 juta, biaya sewa peralatan sebesar Rp5.300.000. Next. Biaya untuk keperluan survei sebesar Rp10.851.000. Next. Biaya komunikasi dan dokumentasi sebesar Rp3.900.000. Kemudian biaya pelaporan dengan total Rp13.525.000. Next. Biaya laporan sebesar Rp5.068.000. Kemudian biaya pajak terdiri dari PPN dan PPH dengan total Rp115.950.000. Next. Dengan total rincian dana yang kami usulkan sebesar Rp619.432.500. Demikian usulan yang kami ajukan. Perusahaan konsultan kami akan melakukan kinerja sesuai dengan kerangka acuan kerja yang berlaku dan menjalankannya sebaik, seefisien, dan semaksimal mungkin berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang telah kami miliki, serta kami akan berupaya untuk berinovasi dalam melakukan perencanaan demi memuaskan Anda semua. Sekian. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.